Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Perkenalkan, nama Ibu Yuli Purwanti, biasa dipanggil Yuli, asal Ibu dari Cilacap. Ibu merupakan mahasiswa Prodi PPKN semester 7 Universitas PGRI Semarang yang sedang mengikuti program mata kuliah magang 3 di SMA Negeri 1 Karangrayung. Dalam beberapa pertemuan ke depan, Ibu akan mengisi materi lanjutan dari Bapak Kusyanto di kelas 11 ini. Nah, hal-hal lain yang belum tertera dalam biodata atau ada hal yang ingin ditanyakan bisa melalui WhatsApp atau media lainnya. Pada pertemuan kali ini, anak-anakku sekalian akan belajar materi bab 2 lanjutan, yaitu Dinamika Demokrasi Pancasila. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silahkan presensi terlebih dahulu di Google Classroom dan pastikan anak-anak sudah siap dengan perangkat pendukung seperti HP, internet, buku, dan jangan lupa mendownload materi yang sudah Ibu kirimkan melalui Google Classroom. Nah, sudah bisa dimulai ya. Jika sudah mendownload materi yang Ibu kirimkan, anak-anak bisa menyimak. Terdapat kompetensi inti, kemudian untuk KD-nya 3.2 mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta tujuan dalam pembelajaran ini nantinya diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia dan mengidentifikasi prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Ketika nanti dari anak-anak ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan tentang komentar, kritik maupun pertanyaan, bisa melalui komentar YouTube atau Google Classroom. Nah, masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian demokrasi Pancasila. Sebetulnya banyak sekali macam demokrasi yang di pertemuan lalu sudah anak-anak pelajari, salah satunya ini, demokrasi berdasarkan ideologi. Anak-anak pasti sudah tahu bahwa negara kita menganut ideologi Pancasila. Jadi, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedua, bagaimana sih prinsip demokrasi di Indonesia? Nah, dari anak-anak mungkin bertanya, kenapa harus demokrasi Pancasila? Nah, jadi bagi bangsa Indonesia sendiri, menerapkan paham demokrasi dengan demokrasi Pancasila adalah pilihan yang sangat tepat karena sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Ini tentu praktiknya sudah dilakukan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, dan anak-anak juga bisa memastikan sendiri bahwasanya masyarakat Indonesia banyak yang menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama. Jadi prinsip demokrasi di Indonesia itu sudah jelas pada hakikatnya tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dengan sila yang lainnya yang bersifat bulat dan utuh. Nah, kemudian pengertian demokrasi Pancasila menurut para ahli. Yang pertama, Profesor Notonegoro. Demokrasi ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Profesor Darji Darmo Diharjo.
Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang didasarkan pada kepribadian dan falsafah kehidupan bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, Kansil. Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang merupakan sila keempat dari dasar negara Pancasila seperti yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak, apakah sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, silakan tuliskan komentar tentang pengertian demokrasi Pancasila tadi menurut pendapat pribadi. Kemudian materi selanjutnya, asas demokrasi. Asas demokrasi Pancasila yang pertama, asas kerakyatan, yang berarti demokrasi mengutamakan kepentingan rakyat menyatu dengan aspirasi dan keinginan rakyat. Yang kedua, asas musyawarah mufakat, ialah pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam menyelesaikan masalah bersama untuk mencapai kebulatan atau mufakat. Yang ketiga, hikmah kebijaksanaan. Cita-cita hikmah kebijaksanaan merupakan keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai ketuhanan, prikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Kemudian, 10 pilar demokrasi konstitusional di Indonesia. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, sistem serta perilaku dalam penyelenggaraan pemerintahan harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, Pancasila menolak ateisme dan propagandanya, dan juga para pemeran politik dan pemimpin harus mempertanggungjawabkan segala tindakan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi didukung dengan kecerdasan. Artinya, warga negara yang cerdas dan terdidik merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan demokrasi. Contoh, adanya pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan politik bagi setiap warga negara. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD. Contohnya adanya pemilu. Kemudian yang keempat, demokrasi dengan negara hukum. Hal ini mempunyai 4 makna penting, yaitu kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. Kekuasaan negara memberikan keadilan hukum, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum, dan kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum seperti kedamaian dan pembangunan. Contoh, adanya hukuman bagi tindak pidana korupsi. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Artinya bahwa di negara Indonesia terdapat pembagian kekuasaan. Contohnya ada kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selanjutnya, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi Pancasila menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Contoh, di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsideran atau pertimbangan dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. Kemudian, demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi,
pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten atau kota. Dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri dan diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang selanjutnya, demokrasi dengan kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Artinya, perekonomian harus dijauhkan dari persaingan yang bebas tanpa batas melalui undang-undang anti monopoli, dan negara juga harus mengambil peran yang cukup dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas yang diberikan berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Kemudian, prinsip demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional, dan sebagainya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini bahwasanya pada hakikatnya rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara, kita harus mensukseskan pelaksanaan demokrasi Pancasila dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menghayati budaya demokrasi, mengutamakan musyawarah mufakat sebagai bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara dalam konteks kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, pertemuan hari ini sudah selesai. Ibu akan memberikan tugas yang bisa langsung kalian kerjakan melalui link yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas materi periodisasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Silakan dipelajari terlebih dahulu di rumah. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang kita dapatkan memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.